Selamat siang Pak, saya Maria Francisca Jeno, NIM 15161026. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas yang suruhannya berikan contoh reaksi kimia oksidasi dan isomerisasi alkana dan jelaskan mekanisme reaksi kimianya. Yang pertama, reaksi oksidasi alkana yaitu ada dua, yaitu reaksi oksidasi alkana menggunakan KMN4 panas dan juga menggunakan KMN4 dingin. Yang pertama di sini saya menggunakan dulu reaksi yang menggunakan KMN4 panas. Pada KMN4 panas di sini saya menggunakan senyawa 3 etil 2 metil 2 sikloheksil pentana dengan KMNO4 atau kalium permanganat. Pada kalium permanganat ini ikatan antara O dengan Mn. Ada 4 atom oksigen ini berikatan langsung dengan atom Mn. Kemudian antara O dengan Mn ini O dengan Mn. O ini lebih elektronegatif daripada Mn. Walaupun nomor atom Nn ini lebih besar daripada oksigen. Oksigen ini nomor atomnya ini 8 dan Mn ini nomor atomnya ini 25. Nah, kalau saya bandingkan di sini nomor atomnya antara Mn dengan O, nomor atomnya Mn dengan O. Mn ini lebih besar intinya daripada O. Namun dari sisi konfigurasi pada Mn itu ada beberapa subkulit, sementara O itu subkulitnya lebih kecil dan dibandingkan subkulit pada Mn ini. Sehingga subkulit elektron terluar dari sebuah kulit tarikan O itu lebih kuat dibandingkan elektron terluar tarikan dari Mn. Mn ini kan tadi nomor atomnya 25. Nomor atomnya Mn ini 25 terhadap elektron terluar dari Mn, sehingga hal ini yang mengakibatkan bahwa O itu lebih elektronegatif daripada O ini lebih elektronegatif daripada Mn. Sehingga kita mengatakan bahwa O itu lebih elektronegatif daripada Mn. Sehingga semua elektron ikatan Mn dengan O ini semuanya cenderung ke O, atom O. Semua elektron ikatannya cenderung ke atom O, sehingga ada 4 atom O itu berikatan langsung dengan atom Nn. Semua elektron ikatannya itu cenderung ke O. O-nya menjadi parsial negatif, O-nya itu menjadi parsial negatif, dan Mn ini menjadi sangat-sangat parsial positif. Kemudian pada molekul 3 etil 2 metil 2 sikloheksil pentana, kita lihat dari sisi kiri di sini. Kita lihat dari sisi kiri C nomor 1 ada gaya Coulomb terhadap C nomor 2. Juga ada gaya Coulomb dari jihad 3 cabang, ada gaya Coulomb dari jihad 3 cabang metil ke C nomor 2. Juga ada ini gaya Coulomb dari gaya Coulomb dari cabang siklopentil terhadap C nomor 2. Sehingga di C nomor 2 ini terjadi peningkatan jumlah elektron yang sangat banyak. Nah, di sini saya lihat pada C nomor 3 ada gaya Coulomb dari cabang etil, terhadap C nomor 3. Dan ada juga gaya Coulomb dari etil rantai utama ini ke C nomor 3.
Sehingga di C nomor 3 ini terjadi peningkatan jumlah elektron. Nah, dilihat dari sisi jumlah elektron yang terakumulasi pada C nomor 2 dan C nomor 3, maka jumlah elektron yang terakumulasi pada C nomor 2 ini lebih banyak dibandingkan elektron yang terakumulasi pada C nomor 3. Sehingga gaya tolak elektron ikatan pada C nomor 2 lebih kuat dibandingkan gaya tolak elektron ikatan pada C nomor 3. Namun pada C nomor 3 itu ada ikatan CH. Pada C nomor 3 ini ada ikatan CH. Pada C nomor 2 tidak ada ikatan CH. Yang ada hanyalah ikatan CC. Yang ada hanyalah ikatan CC. Ikatan CC. Di sini ikatan CC-nya ini CC kuartener, yaitu 1, 2, 3, 4. Karena dia C kuartener karena dia mengikat 4 atom C. Sementara di C nomor 3 ini itu C tersier. Satu tangannya mengikat H, satu tangannya ini mengikat H. Gaya tolak elektron ikatan C nomor 3 ini lebih kecil, namun ada perbedaan keelektronegatifan antara C nomor 3 dengan H. Sehingga ikatan CH ini menjadi tidak stabil. Karena gaya tolak elektron pada C nomor 3 ini pada kondisi ikatan CH ini tidak stabil. Pada kondisi ikatan CH ini tidak stabil, maka Mn yang tadinya parsial positif ini. Mn yang tadinya parsial positif lihat di sini, Mn yang tadinya ini parsial positif itu lebih kuat tarik atom H ini lebih kuat tarik atom H. Dia lebih kuat tarik atom H ke Mn daripada C ini menarik atom H, Nah, yang seharusnya di sini adalah C itu lebih elektronegatif ini. C ini lebih elektronegatif daripada H. Namun elektron ikatannya putus ke C, tetapi karena Mn ini menarik H itu jauh lebih kuat, menarik H ini jauh lebih kuat. Karena atom H ini menarik H jauh lebih kuat daripada C nomor 3, daripada ini. C menarik H C nomor 3 daripada C ini menarik H pada C nomor 3. Maka H pada C nomor 3, maka H ini pada C nomor 3 itu akan tereduksi menjadi H-, dan berikatan sementara dengan Mn sehingga hasilnya adalah ini, berikatan sementara dengan Mn ini. Kemudian C nomor 3 ini masih sisa C+. Pada ikatan KMnO4 di sini, pada ikatan KMnO4 ada ikatan Mn dengan O. Ikatan pi di sini saya ambil salah satu ikatan pi Mn dengan O, yaitu saya ambil yang ke atas ini, ikatan Mn dengan O. Ikatannya ini putus ke O. O-nya yang di sini menjadi O-,
dan Mn-nya menjadi Mn+. Di sini kan saya putus ke O karena O ini lebih elektronegatif daripada Mn, sehingga elektron ikatannya di sini putus ke O menjadi O- dan Mn menjadi Mn+. Nah, O ini dia berinteraksi O- ini akan berinteraksi dengan C+, atau C+ ini dia akan berinteraksi dengan O-. Dia akan berinteraksi dengan O-, atau bisa juga O- ini dia akan berinteraksi dengan C+ pada C nomor 3, sehingga menghasilkan yang ini. Ini kan tanda berinteraksinya tadi, yang ini. Sehingga ini hasilnya. Senyawa ini senyawa kompleks dari 3 etil 3 metil 2 sikloheksil pentana dengan kalium permanganat. Senyawa ini adalah tidak stabil, senyawa kompleks. Molekul ini adalah belum stabil. Senyawa ini kan tadi tidak kompleks karena dia mengikat H yang berikatan sementara di sini, yaitu H-. Pada senyawa ini struktur ini kompleks sekali, yaitu antara 3 etil 2 metil 2 sikloheksil pentana dengan KMNO4 ini, dengan KMNO4 ini sangat tidak stabil karena pada Mn masih ada plus, karena Mn ini masih ada plus di sini, karena Mn ini masih ada plus, sehingga menyebabkan ikatan O dengan Mn. Di sini kan tadi masih plus 1 toh, belum plus 2, sehingga menyebabkan ikatan antara O dengan Mn itu putusnya ke O. O di sini O menjadi O-, dan Mn di sini menjadi Mn+. Nah, di sini tadi kan 1 plus Mn+. Karena di sini tadi sudah putus lagi antara M dengan O, sehingga di sini menjadi plus 2. Karena satu tangan dari MnO, karena satu tangan dari MnO itu pertama putus ke O itu menjadi O-, berikatan dengan yang berikatan dengan O tadi. Yang pertama kan tadi yang ikatan pi di atas kan ini putus. Sekarang yang sehingga sisa 1 plus di sini Mn+. Nah, di bawah ini sekarang menjadi plus 2 karena pada ikatan sigma ini, satu ikatan Mn ini, yang ikatan sigma ini putus ke O menjadi O-, dan Mn menjadi Mn+. Sehingga di sini sudah menjadi plus 2. Sehingga menjadi plus 2 atau Mn plus 2. Sehingga hasilnya menghasilkan fragmen-fragmen molekul. Yang pertama di sini adalah, di sini kan tadi ini C+ yang pada C nomor 3 ini tadi dia berikatan dengan O- yang putus dari Mn ini tadi, sehingga membentuk ikatan pi baru. Sehingga ini menghasilkan senyawa dietil keton. Karena saya dimulai dari CH3, CH2, C rangkap O, CH2, CH3, sehingga menghasilkan fragmen yang pertama yaitu dietil keton. Hasil yang pertama yaitu dietil keton. Sekarang yang kedua di sini. Nah, kita lihat pada hasil yang bagian kedua di sini ya tadi. Pada C nomor 2 dan C nomor 3 juga dipengaruhi dari gaya tolak tadi. Selain dari gaya Coulomb etil-etil, dan juga elektron bebas dari O.
Dan juga ada elektron bebas dari O. Di sini ada 2 elektron bebas pada O. 1, 2. Juga ada elektron bebas juga ada elektron bebas dari O, menyebabkan pada C nomor 3 di sini, menyebabkan pada C nomor 3 gaya tolaknya lebih kuat daripada C nomor 2. C nomor 3 ini gaya tolaknya lebih kuat dibandingkan pada C nomor C nomor 3 ini gaya tolaknya lebih kuat dibandingkan pada C nomor 2. Sehingga elektron ikatan antara C nomor 2 dengan C nomor 3 ini di sini dia putus ke C nomor 2. Sehingga C nomor 2 menjadi C-, sehingga C nomor 2 menjadi C-, dan menjadi sehingga C2 menjadi C2-, sehingga ini hasilnya fragmennya. Ini fragmen yang kedua, hasil fragmen yang kedua. Nah, fragmen yang pertama kan tadi hasilnya dietil keton. Yang kedua hasil fragmennya ini kan dibagi menjadi 2 di sini tadi, ini hasilnya. Dan yang ketiga, hasil fragmen yang ketiga sisanya adalah ini. Dan sisanya di sini adalah ini. KMNOO dengan berikatan dengan H ini. Ini adalah hasil fragmen yang ketiganya, sisanya. Di sini kan tadi kita sudah lihat pada O- yang putus dari Mn ini kan tadi kita buat berinteraksi dengan C+ ini sehingga menghasilkan senyawa dietil keton, yaitu C+ di sini C+ O-, membentuk ikatan pi baru yang ini dengan CH2 ini. Nah, untuk fragmen-fragmen yang ini di sini adalah belum stabil. Nah, sekarang kita lihat fragmen atau molekul yang bagian kedua. C- ini akan berinteraksi dengan H+ sehingga menghasilkan yang ini, ikatan CH. Menghasilkan ikatan CH ditambah dengan KMNOO O+2 ini dengan dua elektron elektronnya di sini. Nah, elektron di sini dari mana dia? Dari H- yang tadi, karena Mn menarik elektron dari H-. Oh ya, di sini dulu tadi maaf saya lupa jelaskan. Di sini kenapa langsung H+ di sini? Di sini tadi karena Mn ini di sini menarik elektron dari H, di sini menarik elektron dari H- ini, sehingga di sini menjadi H+. Ini sehingga menjadi H+. Sehingga di sini ini elektron dari H- yang tadi. Ini dengan dua elektron yang hasil dari H juga di sini, dan +2-nya tetap. Di sininya +2, di sini hanya +2 yang dari tadinya itu. Di sini kan +2. Nah, di sini satu lagi ikatan pi antara O dengan Mn. Di sini ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif, daripada Mn, sehingga elektron ikatannya ini putus ke O menjadi O- dan Mn menjadi Mn+. Sehingga di atas ini bukan menjadi +2 lagi, menjadi +3. Nah, O- ini akan berinteraksi dengan C+.
C plus yang pada ikatan CH di sini kan tadi H di sini tereduksi menjadi H-, sehingga di C di sini menjadi C plus. O- ini berinteraksi dengan C plus, sedangkan H- ini dia berikatan dengan plus 2, dia berikatan dengan plus 2 di sini tadi. Sehingga di sini menjadi sisa plus 1. Sehingga hasilnya adalah ini. Ini kan tadi tanda ini kan tanda berikatan antara C dengan O, sehingga menghasilkan ikatan CO. Nah, kita lihat di sini lagi ikatan antara H dengan O di sini. Sehingga di sini kan tadi menjadi plus 3, masih plus 3. Nah, di sini pada ikatan Mn dengan O di sini ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O itu lebih elektronegatif daripada Mn, sehingga elektron ikatannya putus ke O menjadi O- dan Mn menjadi plus. Sehingga di sini bukan plus 3 lagi, sekarang menjadi plus 4. Nah, sebelumnya di sini di sini dia masih, sebelumnya tadi kan dia menjadi min. Maaf, salah langsung terus plus di sini. Sebenarnya tadi di sini min. Min pada H ini akan ditarik oleh elektronnya ini akan ditarik oleh Mn. Sehingga H ini menjadi H plus, bukan H min. Nah, H plus ini dia akan berinteraksi dengan O min. H plus ini akan berinteraksi dengan O min. Nah, ini. H plus ini akan berinteraksi dengan O min. Nah, yang ini Mn, 2 elektron ini tadi hasil dari H minus ini kan elektronnya tadi ditarik oleh Mn plus, sehingga H menjadi H plus. Sehingga H plus ini akan berinteraksi dengan O min, sehingga menghasilkan ini CH3 C siklopentil COH, atau biasa disebut dengan siklopentil propanol 2 siklopentil propanol 2 ditambah dengan ini dietil keton yang ini tadi, juga K plus ini adalah ini ini kan menjadi min, ini menjadi plus. Sehingga hasil sampelnya itu dietil keton juga ditambah dengan MnO2 tambah K plus, dengan hasil sampelnya itu ini ada kandungan airnya H2O, molekul H2O. Nah, ini adalah mekanisme reaksi dari kalium permanganat panas. Dengan hasil akhir yang diperoleh adalah hasil utamanya itu 2 siklopentil propanol 2. Juga di sini ditambah dengan dietil keton tambah dengan MnO2 tambah K plus, juga hasil sampingnya ada kandungan molekul H2O. Nah, sekarang penjelasan untuk kita masuk kepada kalium permanganat atau KMNO dingin. Di sini saya langsung jelaskan di sini karena di sini kan juga masih sama seperti dengan penjelasan yang pada kalium permanganat panas atau KMnO4 panas. Nah, pada kalium permanganat dingin di sini saya menggunakan senyawa yaitu 2,3 dimetil butana. 2,3 dimetil butana. Di sini penjelasannya untuk penjelasannya di sini masih sama dengan KMnO4 panas. Tetapi yang membedakan di sini adalah kalium permanganat dingin, dia itu hanya mereduksikan, untuk kalium permanganat dingin dia itu hanya mereduksikan ikatan antara C dengan H. Sedangkan pada kalium permanganat panas itu dia akan mereduksi ikatan CH, juga dia akan mereduksi ikatan antara C dengan C. Nah, di sini saya langsung jelaskan saja.
Nah, pada senyawa 2,3 dimetil butana ini, di sini saya langsung jelaskan pada ikatan CH. Di sini pada ikatan CH di sini ada perbedaan keelektronegatifan di mana saya jelaskan ulang dari awal. Di sini pada senyawa ini pada C nomor 1 di sini ada gaya kolom terhadap C nomor 2. Juga ada gaya kolom dari cabang metil bawah, juga ada gaya kolom dari cabang metil atas terhadap C nomor 2. Sehingga di C nomor 2 ini terjadi peningkatan jumlah elektron yang lebih banyak. Nah, kita lihat pada C nomor 3 ini ada gaya kolom dari C metil bawah, juga ada gaya kolom dari metil rantai utama ini terhadap C nomor 3, sehingga di C nomor 3 ini juga terjadi peningkatan jumlah elektron. Nah, tapi di pada C nomor 3 ini, di sini ada ikatan CH. C nomor 3 ini juga mengikat CH. Nah, di sini C dengan H di sini sebenarnya di sini elektron ikatannya putus ke C. Tetapi di sini yang lebih apanya di sini H di sini H ini tereduksi menjadi H minus, dan C menjadi C plus. Nah, pada kalium permanganat ini, nah di sini pada ikatan antara O dengan Mn, kan kita sudah tahu kalau nomor atom Mn itu 25, nomor atom dari O itu kan ada 8. Nah, di sini nomor atom Mn atau subkulit Mn itu lebih besar dibandingkan O. Tetapi di sini subkulitnya pada atom O di sini, O dengan Mn di sini ada perbedaan keelektronegatifan di mana O di sini O lebih elektronegatif daripada Mn, sehingga elektron ikatannya cenderung ke O menjadi semuanya O di sini menjadi O parsial negatif dan Mn di sini menjadi sangat-sangat parsial positif. Nah, Mn yang sangat-sangat parsial positif di sini dia menarik elektron pada H. Dia menarik elektron per H sehingga hasilnya ini. Saya buatkan anak panah seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ini. Dia menarik elektron ini, dia berikatan sementara dengan Mn yang sangat-sangat parsial positif ini berikatan dengan yang H yang tereduksi menjadi H minus, sehingga ini hasilnya. Nah, yang kedua, di sini saya pilih salah satu ikatan antara Mn dengan O. Mn dengan O di sini ada perbedaan keelektronegatifan di mana O itu lebih elektronegatif daripada Mn, sehingga elektron ikatannya di sini putus ke O menjadi O min dan Mn menjadi Mn plus. Sehingga di sini sudah ada Mn plus 1 Mn plus. Nah, O minus ini dia akan berikatan dengan C plus. C plus pada senyawa 2,3 dimetil butana, atau C plus ini dia akan berinteraksi dengan O minus pada KMN4 atau kalium permanganat. Nah, ini hasilnya, ini tanda ikatannya ini. Sekarang pada yang kedua ini kita lihat di sini senyawa ini belum stabil. Nah, karena masih ada Mn di sini kan tadi plus. Nah, kita lihat lagi. Sudah di sini tadi sudah 1 plus, sekarang menjadi plus 2. Di sini menjadi plus 2. Di sini kenapa plus 2? Karena di sini masih ada ikatan sigma antar Mn dengan O. Pada Mn dengan O di sini ada perbedaan keelektronegatifan di mana O ini lebih elektronegatif daripada Mn, sehingga elektron ikatannya di sini putus ke O menjadi O min dan Mn menjadi Mn plus. Nah, sekarang di sini Mn di sini menjadi plus 2. Nah, di sini lagi kita lihat H yang berinteraksi di sini tadi, yang berikatan sementara di sini. H min ini elektronnya di sini akan ditarik oleh Mn, sehingga di sini H di sini kan akan ditarik oleh Mn. Di sini menjadi H plus. H plus ini akan di sini ada H plus ini akan berinteraksi dengan O minus, sehingga hasilnya adalah ini.
Sehingga ini hasil yang pertama. Nah, pada yang kedua, C nomor 2, kita lihat ada ikatan CH. Di mana di sini ikatan CH di sini H ini tereduksi menjadi, sebenarnya di sini H ini putus ke C, C menjadi C min, H menjadi H plus. Tetapi di sini H di sini tereduksi menjadi H min, H menjadi H min dan C menjadi C plus. Nah, H min ini dia akan berikatan dengan pasangan elektron bebas, dengan elektron bebas ini. Nah, elektron bebas ini tadi dari mana? Ini dari H min tadi, yang sekarang tadi di atas ini H ini bukan H min lagi, menjadi H positif. H positif ini tadi berikatan dengan O sehingga menghasilkan yang ini. Jadi ini hasil pertama. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Di sini H ini tereduksi menjadi H min. H min ini yang tereduksi akan berinteraksi dengan elektron bebas pada KMnO3 plus 2. Sedangkan C plus ini akan berinteraksi dengan O min. Akan berinteraksi dengan O min. Oh, maaf, di sini saya jelaskan dulu. Pada ikatan yang MnO di sini juga ada perbedaan elektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada Mn, sehingga elektron ikatannya putus ke O menjadi O min dan Mn menjadi Mn plus. Mn menjadi Mn plus, sehingga O min ini akan berinteraksi dengan C plus, atau C plus ini akan berinteraksi dengan O min, sehingga menghasilkan seperti ini. Ini kan tadi hasil yang pertama, sehingga hasil yang kedua ini, hasil yang kedua CH3 C yang ini tadi, yang berikatan sementara akan membentukkan ikatan ini CO MnOH yang ini. Nah, pada O dengan Mn ini juga ada perbedaan elektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada Mn, sehingga Mn di sini O menjadi putus menjadi O min dan Mn menjadi Mn plus. Di sini Mn plus menjadi plus 3. Nah, kita lihat juga H min ini kan tadi elektron ditarik oleh Mn, sehingga menghasilkan senyawa yang ini, molekul atau menghasilkan fragmen seperti ini. CH3 COH CH3 O min ditambah dengan ini, fragmennya ini. Nah, kita lihat H plus di sini kan tadi H min tuh, karena elektronnya di sini akan ditarik oleh Mn, sehingga di sini menjadi H plus. H plus ini akan berinteraksi dengan O minus. H plus akan berinteraksi dengan, sehingga hasilnya seperti ini. Ini hasil yang kedua. Ini hasil yang pertama, hasil kedua. C plus yang tadi akan berinteraksi dengan O minus, akan menghasilkan seperti ini, sehingga menghasilkan senyawa CH3 COH CH3 CH3OH CH3 ditambah dengan MnO2 ditambah dengan K plus. K plus ini hasil dari mana tadi? Dari di sini. Pada O dengan K di sini perbedaan elektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada K, sehingga elektron ikatanya putus ke O menjadi O min dan K menjadi K plus, sehingga hasilnya ini. Nah, untuk kalium permanganat dingin yang menggunakan senyawa 2,3 dimetil butana, hasil akhirnya ini. Hasil akhir atau hasil utama yang diperoleh adalah ini, 2,3 hidroksi, sebenarnya 2,3 dimetil propana. Sebenarnya di sini di metil hidroksi 2,3 dimetil propana dengan hasil sampingnya MnO2 ditambah K plus juga mendapatkan atau ada kandungan juga molekul air.
Sekarang yang ketiga yaitu tentang isomerisasi alkana. Isomerisasi alkana ini di sini tercari pada senyawa pentana 1 2 3 4 5, tercari pada senyawa pentana dibantu dengan katalis AlCl3. Nah, di sini saya langsung jelaskan pada C dengan C di sini. Kita buat salah satu putuskan seperti yaitu putus ke CH3 menjadi CH3- dan ini menjadi CH2+. Nah, kita lihat di sini pada AlCl3. Pada AlCl3 di sini ada perbedaan elektronegatifan antara Al dengan Cl, di mana Cl ini lebih elektronegatif dibandingkan Al, sehingga elektronegatifnya cenderung ke Al. Al ini menjadi parsial negatif dan Al menjadi parsial positif. Begitu juga dengan Al, Cl, begitu juga dengan Cl, Cl yang berikutnya ini. Sehingga Al di sini sangat-sangat parsial positif, sehingga di sangat parsial positif dia akan berikatan sementara atau elektron pada CH3- ini, sehingga menghasilkan yang kedua seperti ini. Nah, dia berikatan sementara seperti ini. CH3- ini dia akan berikatan dengan C+ di sini. 1 2 3 4. Di sini C4. Sehingga memperolehkan hasil akhir yaitu 1 2 3 4 5. Pentana ditambah dengan hasil kembali katalisnya AlCl3. Nah, untuk isomerisasi sekarang cukup sampai di sini. Untuk penjelasan dari reaksi kimia oksidasi alkana juga isomerisasi alkana cukup sampai di sini. Dan sekian dan terima kasih. Selamat sore, Pak. Terima kasih.